Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya, saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya mengedit buku. Sebelumnya saya menulis buku-buku biografi, mulai buku Pak Hairul Tanjung, Si Anak Singkong, kemudian ada juga mini biografi Bapak Dr. Muslim, seorang pengusaha lama 3 zaman. Cuma bukunya itu tidak dijual untuk umum kalau yang itu, kalau buku biografinya Pak Muslim. Kemudian juga buku Gubernur Papua Barat Pak Bram Ataruri juga hanya beredar di lingkungan Pemda Papua Barat. Nah, yang terakhir ada buku Muhammad Danzik, dia seorang pengusaha eksportir ikan laut. Dan yang terakhir sekali, ini yang baru aja diluncurkan, buku Ibu Min R. Uno. Saya waktu menyusun buku Ibu Min R. Uno ini adalah buku Bunga Rampai. Jadi kumpulan tulisan dari buku-buku Ibu Min yang sudah ada sebelumnya. Jadi saya merangkum berdasarkan sejarah hidup dan perjalanan hidup Ibu Min Uno sampai usia 80 tahun. Tadi malam pada hari Sabtu tanggal 23 Mei diluncurkan buku Ibu Min yang berjudul Dari Kolonial ke Milenial. Nah, sebenarnya ada 2 buku, satu lagi buku Ibu Min juga, cuma ini yang menyusun adalah Mbak Debbie. Judul bukunya Citra Cinta untuk Bu Min. Kedua buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Kemungkinan tidak lama lagi akan mulai dipasarkan juga di toko-toko Gramedia di seluruh Indonesia. Jadi Ibu Min Uno ini sebenarnya kan dikenal oleh masyarakat sebagai ahli etika dan etiket ya. Dan tokoh perempuan Indonesia, semua sudah kenal itu. Cuma saya waktu diminta Ibu Min untuk menulis buku ini atau mengedit buku ini tepatnya seperti itu, saya harus bisa mempelajari bagaimana perjalanan hidup Ibu Min Uno selama 80 tahun. Nah, dari buku-buku yang pernah diterbitkan sebelumnya, saya bisa mendapat gambaran tentang perjalanan hidup Ibu Min Uno selama 80 tahun, mulai lahir di Indramayu, kemudian pindah ke Malang, kemudian pindah ke Bogor. Seperti kita ketahui, Ibu Min Uno ini adalah pendidik kan, jadi dia ahli etiket dan etika, juga pendidik. Dan ternyata dia menghabiskan waktunya dalam dunia pendidikan karena memang orang tuanya, bapaknya seorang guru. Nah, yang membedakan guru zaman dulu dengan guru zaman sekarang, yaitu pertama dulu itu guru tidak hanya mengajar hanya di ruang-ruang kelas, tapi juga beliau akrab dengan murid-muridnya, sering murid-muridnya bapaknya Ibu Min Uno ini diundang ke ke rumahnya untuk makan bersama. Jadi ada keakraban antara guru dengan muridnya. Nah, ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita semua bahwa pendidikan itu tidak hanya mengajarkan ilmu dan pengetahuan, tapi juga tentang nilai-nilai, tentang value. Nah, ini yang kemudian tercermin juga dalam perilaku dan keseharian Ibu Min Uno. Kita melihat sosok Min Uno itu selalu tampil segar dan memberikan aura yang positif kepada yang melihatnya. Dalam keadaan apapun, Ibu Min Uno selalu tampil selalu tampil ceria ya, dengan pakaian yang padu padan dan enak dilihat. Dan setiap orang yang melihat Ibu Min Uno selalu senang. Jadi memang Ibu Min Uno, setelah saya banyak berinteraksi dengan beliau, selalu menyenangkan orang lain dan berusaha
memberikan value kepada orang lain gitu. Dan pertemanan atau jaringannya Ibu Min Uno itu tidak hanya yang seusianya, tapi juga yang kelompok-kelompok lebih muda, milenial. Makanya kemudian saya mengambil judul buku ini, saya mengusulkan ke Ibu Min, judulnya adalah Dari Kolonial ke Milenial. Jadi Ibu Min ini tidak hanya bisa berinteraksi dengan generasi seusianya atau generasi kayak saya ya, yang saya juga udah tidak milenial lagi, saya udah generasi X, tapi juga dengan milenial. Itu saya lihat sendiri bagaimana interaksi Ibu Min di Duta Bangsa, di kantornya di Kuningan. Di situ banyak orang-orang milenial, anak-anak muda yang masih muda, dan Ibu Min bisa membentuk timbul kerja bareng dengan mereka. Ini saya kira tidak gampang ya, orang yang berbeda umur usianya bisa berinteraksi dan bekerja sama. Dan inilah buku dua buku ini mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran bagi kita tentang arti pendidikan. Nah, dalam buku yang ini saya juga ikut menulis. Kalau di sini saya ikut menulis, kalau yang di buku satu lagi saya hanya mengedit di sini. Jadi ini buku yang diedit oleh Mbak Debbie ini judulnya Citra Cinta untuk Ibu Min. Ini mensyukuri 8 dekade Min R. Uno. Ini merupakan cerita dari para sahabat Ibu Min. Jadi saya berterima kasih juga kepada Ibu Min untuk bisa memberikan cerita, andil memberikan cerita di buku ini. Jadi judulnya Semangat Hidup yang Melampaui Usia. Jadi memang saya perhatikan Ibu Min itu semangat hidupnya luar biasa. Umur boleh tua, boleh 80 tahun, tapi semangatnya luar biasa. Terutama semangat belajar, termasuk belajar tentang IT. Maksudnya IT itu untuk misalnya kepentingan mengisi Instagram atau yang yang dia bisa berinteraksi melalui sosial media dengan publik. Saya kira itu. Nah, saya juga sertakan bagaimana situasi suasana waktu peluncuran buku ini di Dharma Wangsa ya. Waktu itu banyak tamu undangan yang hadir, tapi ada juga pada saat yang sama tamu undangan yang melihat acara peluncuran Ibu Min melalui Zoom, termasuk Ibu Anita Hairul Tanjung dan Pak Hairul Tanjung yang ikut menjadi tamu undangan melalui Zoom dari Singapura. Juga banyak peserta Zoom dan undangan lainnya. Jadi kita lihat bagaimana suasana keseruannya pada saat peluncuran buku Ibu Min Uno pada hari Sabtu 23 Mei 2021.